Kalau dia itu adalah exit. Oh, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Mungkin bahasa Bugis. Bahasa Inggris. Itu exit. Exit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat. Ketemu lagi di channel Yinjang Indonesia, edisi podcast Gogos Gosip-Gosip Kesehatan. Pada edisi kali ini saya kembali mendapatkan kesempatan besar kedatangan tamu spesial, bukan kedatangan sebenarnya, lebih karena berkunjung di rumah seorang konselor VCT HIV. Ya. Nama beliau Pak Hairil Asgaf Nurse. Ya. Sebelum kita lanjut pembahasan ini, saya kembali mengingatkan buat para penonton channel Yinjang Indonesia, buat Anda yang belum subscribe, silakan tekan tombol merah di bawah, nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video pembaruan dari channel Yinjang Indonesia. Oke, terima kasih Pak Hairil. Ya, makasih. Telah berkesempatan hadir di podcast kita kali ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin tahu dulu apa itu arti dari seorang konselor? Apa itu konselor? Iya, jadi konselor itu ada banyak macamnya sebenarnya. Ada konselor khusus psikotropika, ya, yang khusus orang-orang yang kecanduan obat seperti itu, obat terlarang. Kalau saya konselnya di konselor HIV, konselor VCT HIV, seperti itu. Tentang HIV nanti kita akan jelaskan pada sahabat sehat apa itu HIV dari pandangan ilmu seorang konselor. Konselor sebenarnya itu bisa saja dia perawat. Semua profesi bisa. Bisa, semua bisa. Bisa dokter, bisa dia petugas lab, bisa jadi konselor, semua bisa. Tapi dengan syaratnya harus ikuti pelatihannya. Tersertifikasi pelatihan konselor HIV. Kalau Pak Hairil dulu pelatihan konselornya berapa hari? Saya sudah 2 kali mengikuti pelatihan konselor, sudah 2 kali. Kalau tidak salah itu tahun 2016. Terus baru-baru ini 2021. Baru. Jadi sudah 2 kali saya ikuti pelatihan konselor. Jadi akan kita sampaikan ke sahabat ini tentang HIV update ini sahabat sehat, karena beliau baru-baru saja dari pelatihan Insyaallah dari Makassar. Oke, kita langsung masuk saja pembahasannya. Ya. Tentang HIV. Dalam penjelasan sederhana, HIV itu apa? Jadi sebelum kita beranjak ke apa itu HIV, ada beberapa hal yang sebenarnya harus saya sampaikan dulu. Sahabat siap. Ya, ada stigma yang sebenarnya harus kita hilangkan dulu di masyarakat. Ada persepsi bahwa HIV itu adalah kutukan seperti itu akibat pergaulan bebas mungkin, seperti itu. Ada perilaku yang menyimpang seperti itu. Perilaku yang beresiko, persepsi itu yang mendiskriminasi orang-orang yang terinfeksi HIV. Jadi kembali ke pertanyaannya tadi bahwa apa itu HIV. Jadi HIV itu semacam virus, dia adalah virus yang menginvasi sistem pertahanan tubuh, atau ceritanya kalau dia di masyarakat awam, dia menginvasi tentara-tentara kita yang ada dalam tubuh seperti itu. Jadi tentara kita yang selama ini berjaga di tubuh kita itu yang diserang. Itu yang diserang. Dia menyerang sistem imun. Jadi bukan seperti anggapan masyarakat itu yang yang beredar selama ini bahwa itu kutukan apa, bukan. Bukan, tidak seperti itu, tidak seperti itu. Karena mungkin dulu sama-sama dulu kan belum ada pemeriksaan yang canggih. Jadi belum tahu ini punya apa. Ada banyak apa namanya? Hal yang bisa menyebabkan orang terinfeksi HIV seperti itu. Jadi sekali lagi dia bukan kutukan sebenarnya. Seperti itu yang bisa saya jelaskan. Tentang kita masuk lebih dalam lagi. Boleh. Gejala
Oh, gejala. Jika misalnya orang ini terkonfirmasi Terkonfirmasi. HIV. Jadi orang yang terinfeksi HIV, kalau untuk gejalanya ada banyak sebenarnya yang bisa kita lihat. Tapi untuk menvonis dia terinfeksi HIV itu harus melalui pemeriksaan. Tapi ada beberapa gejala sebenarnya yang bisa kita lihat. Ada bisa gejala mayor, ada minor. Kalau gejala mayor biasanya itu adalah terjadi penurunan berat badan lah. Ini berarti gejala mayor adalah gejala yang paling umum. Yang paling umum dan sudah artinya sudah berapa persen? Sudah tahapnya sudah sangat lama seperti itu. Artinya dia tidak mendapatkan pengobatan yang harusnya bisa meningkatkan kualitas kesehatannya seperti itu. Oke. Yang pertama tadi dia bisa penurunan berat badan sekitar di atas 10%. Secara drastis begitu, tiba-tiba dalam kurun waktu singkat seperti itu. Tidak ada penyakit lain. Tidak ada penyakit lain. Tiba-tiba berat badan turun. Turun tiba-tiba. Pertama. Bisa juga karena demam yang berkepanjangan seperti itu. Berkepanjangan. Sama hampir mirip dengan TB. Hampir mirip lah dengan TB seperti itu. Secara bukan gejala awal infeksi. Terus ketiga, dia biasa kena diare kronis, artinya diare yang berkepanjangan. Tidak sembuh-sembuh. Tidak sembuh-sembuh. Dia sembuh mungkin beberapa hari, datang lagi. Walaupun tidak pernah makan apapun. Iya. Tanpa ada pencetus lain seperti itu ya. Nah, itu harus dicurigai sebenarnya. Itulah gunanya seorang konselor untuk menggali apa kira-kira yang perlu diketahui dari seorang yang mendapatkan gejala-gejala seperti itu. Disitulah konselor punya peran di situ, bagaimana menggali. Jadi lebih ke arah deteksi dini dan screeningnya. Deteksi dini, makanya dikatakan sebagai VCT HIV, voluntary counseling dan testing seperti itu. Itu gejala mayornya. Kalau gejala minornya, di situ kita kadang lupa bahwa orang yang contoh kecil saja, ketika ada orang katakanlah dia sariawannya berkepanjangan, terjadi infeksi jamur, diobati sembuh, terus sudah itu datang lagi atau dia tidak sembuh-sembuh, infeksi jamurnya juga sudah melebar dan setelah diobati juga tidak sembuh-sembuh, itu harus mendapatkan penanganan yang lebih lanjut seperti itu. Harus dilakukan konseling agar yang bersangkutan bisa melakukan pemeriksaan HIV seperti itu. Itu gejala minornya seperti itu. Ini kan sudah kita tahu gejalanya. Ada istilahnya. Namun gejalanya itu sebenarnya sama dengan gejala penyakit yang lain, hampir sama sebenarnya. Makanya untuk menvonis seseorang terkena terinfeksi, saya suka bahasa terinfeksi. Jadi saya tidak mau pakai bahasa menderita, tapi terinfeksi harus dengan pemeriksaan, karena untuk mengetahui seorang positif atau tidak itu, kalau untuk melihat gejalanya secara kasat mata saja tidak bisa. Hampir mirip karena mirip dengan beberapa penyakit seperti itu. Nah, sekarang kita kan masih menganut nih, lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Untuk mencegah itu kita harus tahu dulu cara penularannya itu apa. Cara penularan ini supaya bisa kita cegah, supaya kita terkena. Jadi HIV itu mempunyai prinsip sebenarnya. Karena dia adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, sistem imun ceritanya. Dia ada prinsip penularan sebenarnya yang harus terpenuhi sehingga bisa dia menularkan, ya kan? Kita kenal di konselor atau di teman-teman yang berkecimpung di di VCT HIV, ada namanya ASE. Apa artinya itu? ASE itu bukan nama orang ya. Saya kira nama-nama orang Bugis. Bukan. ASE itu bukan nama orang. Dia kepanjangan dari kalau dia E itu adalah exit. Oh, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Mungkin bahasa Bugis. Bahasa Inggris. Itu exit. Berarti keluar apa? Keluar. Ada virus yang keluar dari
penderita orang yang terinfeksi, terinfeksi. orang yang terinfeksi ada virus yang keluar. Itu Itu poin pertama. poin pertamanya. Itu syarat kita bilang untuk mencegah penularan kan. Ya. Yang kedua adalah S-nya. S. Kalau S itu adalah survive. Survive. Artinya hidup, bertahan. bertahan, hidup. Virus itu hidup. Harus ada dalam keadaan hidup. Pertama Pertama tadi adalah mindset. Keduanya ini virusnya harus ada hidup. Ya, harus hidup. Virusnya harus hidup karena kalau tidak hidup ya tidak bisa mengeluarkan. Syaratnya itu C itu harus terpenuhi. S keduanya? S keduanya itu harus sufisien. Apa artinya? Jumlah jumlahnya. virusnya harus terpenuhi. Jadi kalau sedikit kemungkinan terinfeksinya lebih kecil. 0, sekian persen. Nah, harus jumlahnya cukup. Yang terakhir saya kan enter masuk. Berikutnya masuk ke orang yang host yang yang kedua ceritanya kan. Seperti itu. Berarti Jadi selama yang 4 ini ini salah satu tidak terpenuhi, maka resiko untuk melakukan penularan itu sangat kecil. Ada kemungkinan tapi kecil 0, ya 0 sekian persen lah. Berarti harus terpenuhi dulu itu prinsip C itu. Ada virus yang keluar, terus adalah hidup, virusnya harus hidup. Yang ketiga adalah jumlahnya harus cukup. Dan dia masuk. Karena virus ini walaupun dia katakanlah exit keluar, tapi kalau dia pokoknya di benda-benda mati, dia kan tidak bisa hidup di luar tubuh manusia. Ya namanya juga human virus. Begitu. Karena berkaitan dengan S pertama itu ada yang apa namanya yang keluar kan banyak beredar nih di masyarakat itu yang katanya kalau melekat ke sini atau pakai tusuk gigi kan banyak beredar itu. Banyak. Bisa dikasih masuk kembali lagi dipakai orang lain bisa tertular juga ini orangnya. Itulah persepsi atau asumsi yang terbangun di masyarakat sebenarnya. Padahal kita ketahui sebenarnya bahwa prinsip daripada penularan itu tadi, bahwa virus itu tidak bisa hidup di luar tubuh manusia. Seperti itu yang harus dipahamkan. Harus punya media. Karena harus media manusia. Contoh kalau tusuk gigi kan tidak mungkin saya sudah tusuk gigi terus saya kasih ke itu kan pasti ada pokoknya kalau kita simpan di sini siapa juga pasti butuh waktu lama kan. Tidak mungkin saya tusuk gigi kita lagi yang tusuk gigi ambil ini itu kan bersiko memang sempat ada darah atau bagaimana kan waktunya sekian persen detik kan seperti itu. Tapi kalau sudah tusuk gigi terus kita simpan dia kena cahaya matahari kan virusnya mati seperti itu. Karena di dunia kesehatan virus itu tidak bisa bertahan hidup lama di luar. Kita paham bersama tuh kalau virus itu kan terpapar oleh cahaya matahari itu tidak bisa. Sampai anggapannya masyarakat keluar virus besoknya masih takut padahal kan sudah mati. Kalau HIV ya kita bicara seperti itu. Berarti itu itulah persepsi yang terbangun di masyarakat sebenarnya yang mesti kita entah itu dia adalah tenaga kesehatan atau pemerhati kesehatan stigma atau asumsi seperti itu yang harus kita mulai ubah. Salah satunya dengan cara ini edukasi masyarakat di channel Gogos gosip kesehatan agar masyarakat tercerahkan. Betul. Itu penularan HIV. Tentang perkembangan HIV karena saya pernah baca katanya HIV itu berbeda dengan AIDS. Bagaimana perkembangannya ini sebuah virus HIV bisa berkembang menjadi AIDS. Orang yang terkena AIDS, kan sudah tentu dia adalah terinfeksi HIV. Sudah tentu HIV. Sudah tentu HIV. Tapi HIV belum pasti terkena AIDS. Karena tahapannya itu adalah dia harus HIV, terus kemudian ketika dia tidak berobat dalam hal untuk meningkatkan kualitas hidup saya tidak mengatakan bahwa orang yang berobat HIV itu sembuh, tidak, tapi saya ingin mengatakan bahwa dengan obat yang ada sekarang, ada namanya itu ARV antiretrovirus, itu berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup
menekan jumlah virus yang ada dalam tubuh manusia supaya tidak terus berkembang dalam tubuh. Tujuannya itu sebenarnya adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan kita sebenarnya. Menjaga bahwa virus itu tidak membelah bahasa anunya kan. Memperbanyak diri lah seperti itu. Jadi HIV itu ketika itu tadi yang saya sampaikan bahwa tidak mesti dia langsung AIDS seperti itu. Tapi orang yang sudah terkena AIDS pasti sudah terinfeksi HIV. Kenapa bisa dia masuk ke tahap AIDS? Karena itu ya tadi proses perjalanannya itu dia tidak mendapatkan artinya obat yang bisa meningkatkan atau menekan jumlah virusnya itu. Akhirnya apa? Ada namanya penyakit oportunistik ya, atau penyakit penyerta. Karena sistem kekebalan tubuhnya terus menurun, akhirnya kan kalau sistem imun menurun, penyakit itu bisa banyak yang masuk. Contoh TB itu paling mudah masuk seperti begitu. Kenapa? Karena orang yang terkena TB itu kan sistem pertahanannya juga menurun seperti itu. Nah, akhirnya kan kalau orang yang terinfeksi HIV tidak meningkatkan kualitas hidupnya dengan meminum obat seperti itu. Contoh ini TB bisa masuk. Ketika TB-nya sudah masuk, tentu artinya kan sudah masuk virusnya, bakteri TB juga sudah masuk seperti itu. Sudah double musuh ini. Itu yang mengakibatkan perlahan setelah TB mungkin penyakit lain lagi masuk. Karena mungkin bisa diabetes seperti itu bisa mungkin masuk. Terus infeksi mungkin bisa bertambah seperti itu. Kemudian jumlah virus semakin banyak ya seperti itu. Akhirnya kan kalau sudah tidak berdaya seperti itu, sudah dia masuk ke tahap AIDS tadi itu ya seperti itu. Dan itu prosesnya kan cepat kalau tidak berobat seperti itu. Seperti itu. Jadi poin yang bisa saya katakan di situ sebenarnya bahwa HIV belum tentu AIDS, belum tentu AIDS, tapi belum tentu ke tahap AIDS maksudnya ya. Tapi kalau AIDS ya sudah tentu terinfeksi HIV. Itulah tadi sebenarnya yang harus kita sampaikan ke masyarakat bahwa persepsi bahwa karena kita mendiskriminasi yang jujur saja ya mungkin sampai hari ini masih ada seperti itu yang harus kita ubah sebenarnya. Itu yang kita harus ubah. Kenapa? Karena banyak sebenarnya yang membuat mereka tidak mau berobat. Salah satunya tadi adalah diskriminasi. Padahal bahwa bisa saja mereka terinfeksi secara tidak sadar kan, seperti itu. Contoh katakanlah karena perilaku berisiko yang dilakukan oleh pasangannya mungkin kan tidak tahu kan, sempat tidak tahu seperti itu. Jadi HIV itu bisa dikatakan katakan gejala pertama kali masuk, HIV-nya itu pada saat dia sudah menimbulkan gejala. Betul. Saya juga pernah baca ini Pak, katanya virus HIV itu bisa menular melalui cairan tubuh, darah, maksudnya darah, apalagi dia bisa darah, cairan, sperma, masuk juga ASI bisa. ASI masuk, terus cairan wanita, bisa. Dia kan cairan, prinsipnya dia cairan seperti itu. Bagaimana untuk penanganan ibu hamil yang terkonfirmasi positif HIV agar bayinya tidak terinfeksi? Ikut terinfeksi. Itu juga sebenarnya informasi yang harus disampaikan ke masyarakat bahwa ketika seseorang ibu hamil terinfeksi, katakanlah dia HIV, maka harus dikenal kami di VCT itu mengenal bahwa ada namanya PPIA, pencegahan penularan infeksi HIV ke anak seperti itu. Dia ada program khususnya seperti itu. Jadi kalau bahasa yang kita kenal itu ada namanya profilaksis, pencegahan sebelum terkena ke bayinya seperti itu. Ada treatment khususnya lah seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya bisa di podcast nanti ke dokter, boleh. Konselor yang seorang dokter seperti itu. Boleh. Karena itu lebih spesifik. Yang pasti bahwa ada banyak sebenarnya yang mengikuti program itu, ada banyak. Dia
istrinya positif, ya kan? Bahkan juga suaminya positif, tapi anaknya negatif karena dia mengikuti itu program PPIA, pencegahan penularan infeksi ibu ke anak. Cuma dalam program itu kan ada treatmentnya, ada profilaksis yang diberikan kepada orang tuanya. Dan bisa saja salah satunya yang mungkin HIV, yang satunya tidak. Ada treatment khususnya seperti itu supaya tidak terkena ke anaknya seperti itu. Kan yang kita pahami tadi bahwa ketika di treatment itu kan obat ARV itu kan bisa menekan jumlah virus yang di dalamnya seperti itu. Jadi itulah gunanya setiap kali ibu hamil periksa, salah satu pemeriksaan lab itu ada pemeriksaan HIV. Itu kan dia masuk di triple eliminasi ya, triple eliminasi yang saya tahu adalah ibu hamil dalam pemeriksaannya itu ada pemeriksaan yang masuk dalam triple eliminasi, yaitu masuk HIV, terus sifilis dan IMS, ya seperti itu. HBsAg, hepatitis seperti itu. Ya, kita kembali berbicara tentang apa namanya, seorang konselor. Ya. Mengapa ini konseling dan apa namanya tes HIV ini penting? Sangat penting sebenarnya, karena ini sebagai langkah awal sebenarnya untuk melakukan pencegahan dan melakukan sebenarnya deteksi dini. Karena gejala HIV ini kan tidak langsung timbul seperti itu. Jadi semakin cepat dilakukan deteksi dini, kan kebetulan saya juga ini bertugas di salah satu puskesmas ya. Tidak apa-apa saya sebut namanya. Puskesmas Bulupodo. Ya. Saya di puskesmas Bulupodo itu ada beberapa konselor, termasuk saya anggota di situ, anggota konselor. Sudah sejak mulai daripada apa namanya? Jadi konselor itu di tahun 2016 itu sudah berjalan deteksi dini seperti itu. Deteksi dini. Kenapa perlu deteksi dini? Itu tadi yang saya sampaikan bahwa sebagai bentuk apa namanya, perencanaan kita ketika ada yang kita ketahui terinfeksi HIV untuk melakukan langkah-langkah yang lebih cepat seperti itu. Jangan sampai upaya kita untuk deteksi dini terlambat sehingga itu tadi sudah masuk tahap AIDS baru kita temukan seperti itu. Kemudian kita bisa melakukan edukasi untuk kalaupun ceritanya kita tidak mendapatkan dalam deteksi dini itu orang yang terinfeksi HIV, tapi kan kita bisa merubah perilaku berisiko. Perilaku berisiko daripada untuk mencegah itu tadi HIV itu. Jadi masih kita tetap pakai istilah lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Seperti itu Pak Ilham. Ya. Lain Pak Iril, apa yang mau disampaikan kepada penonton channel Yin Yang Indonesia dan Gogos TV? Oke. Pertama adalah stop diskriminasi. Itu yang paling penting sebenarnya. Karena ketika apa namanya, hal-hal itu masih ada di tengah-tengah masyarakat, bahkan tidak dipungkiri itu saja bahwa di tengah-tengah petugas kesehatan sendiri itu kan masih tinggi stigma seperti itu. Mungkin karena pemahaman kita tentang HIV itu masih sangat kurang ya. Saya tidak bilang tidak ada, tapi masih sangat minim. Jadi stigma itu yang harus sebenarnya yang kita harus mulai bangun, kita kikis ya. Perlahan kita harus kikis, memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat apa itu HIV. Tentunya saya sebagai konselor juga tidak bisa bekerja sendiri, ya kan? Harus ada kerjasama. Harus ada kerjasama tim, dokter, konselor itu sendiri, terus laboratorium dan pencatatan pelaporan, karena kan biar bagaimanapun juga bahwa kita harus punya data seperti itu. Ya, jadi perlu juga untuk didata. Termasuknya partisipasi masyarakat. Ya. Terus kita partisipasi masyarakat dan teman-teman profesi lain seperti mungkin Promkes bisa, karena kalau hal ini dibebankan sepenuhnya kepada seorang kelas kan tidak mungkin ya. Harus ada tim seperti itu, saling memberikanlah informasi, edukasi ke masyarakat seperti itu. Selalu ada. Intinya kita stop dulu diskriminasi dan stigmatisasi seperti itu. Yang kedua adalah jangan pernah meninggalkan mereka orang-orang yang sudah terinfeksi HIV.
bantu mereka minimal menjadi pendamping mereka dalam pengobatan seperti itu. PMO. Karena PMO. dia kalau di TV PMO seperti itu, tapi kalau di HIV kan dia ada pendamping, pendamping agar supaya mereka bisa terus meningkatkan kualitas hidupnya. Seperti itu sebenarnya. Oke. Jadi saya tutup bahwa semua penanganan di HIV ini memerlukan kerjasama lintas program dan lintas sektor. Betul sekali. Oke, makasih Pak Eril telah hadir di podcast Gogos kali ini. Semoga saja apa yang kita diskusikan bisa mencerahkan buat masyarakat di luar sana. Insyaallah. Apa itu HIV, bagaimana cara penanganan dan termasuk tadi yang penting hindari stigma. Stigma. Hapus stigma. Stop diskriminasi. Stop diskriminasi. Oke, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.